Jadi pas dia tusuk, kayaknya saya tidak rasa. Nanti dia ngocor itu darah. Saya cuma bilang sama anak-anak saya, tapi kalau menyangkut dengan KDRT itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Nama saya Hajar Rukiah, umur 60 tahun. Rukiah, warga Lorong 3, Kelurahan Patingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, merupakan salah satu korban kekerasan dalam rumah tangga. Ia sempat diancam akan dibunuh oleh suaminya sendiri. Namun karena keteguhannya menyelamatkan anak dalam kandungannya kala itu, Rukiah berusaha kabur dan menceraikan suaminya. Tahun 1999. Itu faktor dari perselingkuhan. Nah, ada waktu itu pertengkaran hebat dengan suami saya. Waktu itu sampai mungkin saya tidak tahu faktor kesengajaan atau tidak. Waktu itu ada parangnya. Waktu itu dia bungkus pakai koran. Tapi saya tidak tahu sengaja apa tidak. Saya bertengkar hebat. Terus dia bilang, saya tusuk ini. Tapi pas dia kena di sini, saya kan lagi membersihkan tempat tidur waktu itu. Jadi pas dia tusuk, kayaknya saya tidak rasa. Nanti dia ngocor itu darah. Sebenarnya kok kasih berdarah saya. Dia bilang saya tidak sengaja. Sampai itu saya lari ke puskesmas waktu itu. Kondisi serupa juga dialami warga lainnya di lorong yang sama, Kasmawati, yang sehari-harinya berjualan kue demi menghidupi 4 orang anaknya, sepeninggal sang suami. Iya, dipukul sama bapaknya. Dipukul bagaimana? Iya, dibentur Helen. Terus selain itu apa lagi? Iya, itu juga pernah yang bapaknya juga selalu main di luar, main perempuan. Iya, kalau datang marah-marah sama saya tuh. Berapa lama dikasih gitu dulu? Masih anak pertama. Baru anak pertama sekarang 20 umurnya. Kalau pulang kita bilang, mana hasil jualanmu? Baru dia keluar di kios. Minuman apa itu sama perempuan nakal di luar. Bisa menangis dia. Dari informasi yang kami dapatkan, rata-rata warga di Lorong 3 merupakan korban KDRT. Bahkan hingga kini, kami pun menemui Nur Aini selaku ketua RW di Lorong 3 ini. Ia mengaku, tindak kekerasan dalam rumah tangga di lingkungannya sudah menjadi makanan sehari-hari di telinga mereka sejak dulu. Jadi kekerasan dalam rumah tangga di Kelurahan Patingaloang ini memang ada sejak dahulu, di mana tingkat kekerasan terhadap perempuan memang sangat tinggi. Kenapa? Karena kondisi ekonomi yang tidak sehat. Karena sumber mata pencaharian mereka kalau bukan buruh pelabuhan adalah buruh nelayan. Nah, di buruh nelayan ini kadang-kadang kan ada musim tidak melaut, ada musim cuaca tidak bagus, sehingga kadang-kadang penghasilan mereka tidak ada. Nah, kadang-kadang suami kalau tidak punya penghasilan, kompensasi marahnya itu ke istrinya. Kemudian kan budaya kita kan beli perempuan, jadi dia merasa saya sudah beli, mau saya apain, itu adalah hak saya. Kebiasaan masyarakat di masa lampau seolah terus-menerus menjadi cerminan masyarakat saat ini. Hal ini pun diakui pengamat sosial budaya Universitas Negeri Makassar, Profesor Kembong Daeng. Pemahaman tentang perempuan harus tunduk pada lelaki seolah menjadi senjata ampuh untuk melakukan tindak kekerasan, baik secara psikis maupun non-psikis bagi perempuan dalam rumah tangga. Pada masa lampau, perempuan itu hanya berkisar pada 3 tempat, yaitu kasur, dapur, dan sumur. Pada masa lampau, perempuan pun dibatasi untuk menimba ilmu. Ya. Jika dalam keluarga itu ada orang tua memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka yang diutamakan itu adalah anak laki-lakinya untuk menimba ilmu. Karena itu tadi, perempuan hanya sebatas dianggap perempuan itu makhluk yang lemah. Ya, saya kira ini juga antara lain penyebabnya karena perempuan itu tidak memiliki pendidikan yang cukup.
sehingga hanya menurut kepada suaminya, ya, tidak mempunyai daya untuk mempersiapkan diri, membekali diri untuk kepentingan, baik kepentingan dirinya maupun kepentingan sosialnya, karena tergantung pada suaminya. Meski telah diatur dalam undang-undang, namun rupanya tindak kekerasan bagi perempuan di Kelurahan Ujung Tanah ini masih saja didapati. Hal ini yang kemudian menimbulkan kekhawatiran bagi Nur Aini dan para aktivis perempuan lainnya, bagi generasi penerus mereka. Ada beberapa anak melihat ibunya diperlakukan tidak enak, ibunya dipukul dan sebagainya karena rumah mereka sempit. Jadi apapun yang terjadi pasti terpantau di anak itu karena mereka satu rumah. Nah, rata-rata. Meski telah melalui berbagai cobaan rumah tangga yang cukup pahit, Rukiah dan Kasmawati berharap anak-anak mereka tidak mengalami hal serupa di kehidupan mereka nantinya. Kalau kita sendiri masih berpikir untuk menikah lagi? Tidak, Mika. Kenapa? Tidak mau yang bilang sudah Mika alami itu yang dulu mending cari sendiri. Saya cuma bilang sama anak-anak saya, kalau bukan masalah perempuan itu harus jangan diperpanjangkan itu permasalahan. Tapi kalau menyangkut dengan KDRT itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena saya pikir kalau menyangkut dengan KDRT itu, wah, saya tidak terima.